Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi di mata kuliah formulasi teknologi sediaan steril. Kali ini kita akan membahas mengenai sterilisasi dan metode sterilisasi. Kita tahu bahwa syarat mutlak ya, syarat sediaan steril atau sediaan injeksi harus steril gitu ya. Nah, sekarang dari mulai persiapan bahannya, kemudian persiapan alatnya, mulai dari prosesnya, itu semua harus aseptis atau steril. Nah, sekarang kita akan mempelajari metode apa saja atau metode-metode sterilisasi yang bisa digunakan untuk pembuatan sediaan steril atau sediaan parenteral. Sterilisasi, kita harus memahami pengertiannya terlebih dahulu ya, bahwa steril itu apa? Steril itu merupakan suatu keadaan, jadi suatu kondisi di mana suatu zat atau suatu bahan, suatu sediaan itu bebas dari mikroba. Baik mikroba yang patogen maupun yang tidak patogen. Baik dalam bentuk vegetatif maupun dalam bentuk spora. Jadi dia harus steril dari mikroba patogen dan non-patogen, kemudian steril dari mikroba yang vegetatif maupun yang bentuknya spora. Kemudian sterilisasi itu merupakan proses gitu. Kalau steril itu kan suatu keadaan, steril ya, keadaannya steril, bebas mikroba. Kemudian kalau sterilisasi itu prosesnya, ya. Sterilisasi itu suatu proses yang dirancang untuk menciptakan suatu kondisi atau keadaan yang steril. Nah, sekarang tujuan sterilisasi itu apa? Tujuan sterilisasi itu adalah menghancurkan semua mikroorganisme. Jadi tujuan sterilisasi itu menghancurkan semua mikroorganisme di dalam atau di atas permukaan suatu benda atau suatu sediaan atau suatu zat. Dan menandakan bahwa alat untuk sediaan tersebut bebas dari resiko untuk menyebabkan infeksi. Jadi tujuan itu pada intinya itu menghancurkan mikroorganisme, baik ada di dalam ya maupun ada di permukaan. Kemudian bebas dari resiko yang menyebabkan infeksi atau menyebabkan kontaminan. Kemudian ada tiga prinsip yang terlibat dalam proses sediaan sterilisasi. Apa saja? Yang pertama adalah prinsip yang pertama itu adalah membuat sterilitas ke dalam sediaan. Kemudian menunjukkan tingkat kemungkinan maksimum yang pasti di mana proses, kemudian metode sterilisasi memiliki sterilisasi yang terpercaya atau valid gitu terhadap semua unit dari batch sediaan. Kemudian yang terakhir adalah prinsipnya untuk memberikan jaminan yang lebih luas dan mendukung hasil dari uji sterilisasi sediaan akhir. Artinya menjamin bahwa sediaan steril atau sediaan parenteral itu steril, di mana melewati beberapa tahap uji sterilitas. Itu adalah tiga prinsip yang terlibat dalam proses sediaan steril. Kemudian sediaan steril itu dapat berwujud apa saja? Sediaan steril itu dapat berwujud padat steril ya, semi padat maupun cair yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian apa saja prinsip sterilisasi dapat dilakukan menggunakan tiga cara, yaitu cara yang pertama secara mekanik, kemudian secara fisik, dan secara kimiawi. Ini adalah tiga cara, fisik, mekanik, dan kimiawi. Kemudian metode sterilisasi itu terbagi menjadi dua ya, bahwa sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Bahwa sterilisasi kering itu ada apa saja, ada metode kering, metode uap, dan metode basah. Sedangkan sterilisasi basah itu ada metode fisika dan metode kimia. Untuk metode fisika itu ada radiasi dan elektron, kemudian metode kimia menggunakan etua maupun ozon. Kita akan kupas satu-satu metode basah maupun metode kering. Yang pertama kita membahas mengenai sterilisasi panas basah, di mana teman-teman waktu dulu mata kuliah mikrobiologi saya rasa sudah pernah melihat ya,
alat untuk sterilisasi panas basah ya, salah satunya itu autoclave, dan juga sudah dibahas juga di mata kuliah tersebut mengenai prinsip-prinsip dasar dari sterilisasi panas basah. Tapi kita seri ini kita sedikit ulas sedikit. Yang pertama, untuk sterilisasi panas basah, yang pertama ada uap bertekanan. Uap bertekanan ini pada dasarnya menggunakan tekanan uap jenuh di dalam sebuah autoclave. Jadi teman-teman tahu ya bahwa di sini tuh ada pengatur ada pengatur tekanannya berapa atm gitu ya, kemudian ada pengatur suhunya, di mana di dalam autoclave ini belum kita gunakan, kita isi dengan air gitu ya, isi dengan air, kemudian kita tutup autoclave-nya, kita atur suhunya akan naik, kemudian airnya akan menjadi uap. Jadi menggunakan tekanan uap jenuh dalam sebuah autoclave. Kemudian digunakan dalam industri farmasi metode ini karena dapat diprediksi dan menghasilkan efek destruksi bakteri dan parameter-parameter sterilisasi seperti ada waktunya, kemudian ada suhunya. Jadi untuk metode uap bertekanan itu parameter-parameter suhu dan waktu itu bisa diatur atau bisa mudah sekali untuk kita kontrol dan mudah dimonitoring. Kemudian uap bertekanan itu untuk sterilisasi larutan. Tujuannya itu untuk sterilisasi larutan yang ditujukan untuk infeksi pada tubuh, pada pembawa pada sediaan maupun pada bahan-bahan gelas. Kelemahan atau kerugian menggunakan metode uap bertekanan yaitu ketidaksesuaiannya untuk penggunaan pada bahan-bahan yang dia sensitif terhadap panas maupun lembab. Jadi saya ulangi lagi ya, untuk uap bertekanan itu keuntungannya dia mudah dikontrol dan mudah dimonitoring seperti waktu dan suhu. Kemudian untuk uap bertekanan itu digunakan untuk sterilisasi larutan, kemudian sterilisasi pembawa pada sediaan mata maupun bahan-bahan gelas. Akan tetapi metode ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya yaitu dia tidak bisa digunakan untuk bahan-bahan atau alat-alat yang dia sensitif terhadap panas dan lembab. Ya. Kemudian keefektifan sterilisasi uap bertekanan itu tergantung pada 4 sifat dari uap jenuh kering, yaitu suhunya. Jadi kita atur suhunya biasanya 121 derajat Celcius, kemudian panasnya, kemudian kemampuan untuk membentuk kondensasi air, kontraksi volume yang timbul selama kondensasi air. Waktu yang dibutuhkan untuk mensterilisasi larutan ya, yaitu suhunya 120 derajat Celcius, 121 selama 12-15 menit ya. Kemudian ditambah waktu tambahan untuk larutan dalam wadah mencapai 121 derajat Celcius. Jadi biasanya untuk uap bertekanan itu sekitar 15 menit suhunya 121 derajat Celcius. Kemudian mekanismenya bagaimana? Mekanisme autoclave untuk mendestruksi bakteri yang ada di alat-alat gelas maupun alat yang di bahan-bahan, caranya pasti akan berbeda dengan panas kering atau oven. Kematian mikroorganisme oleh panas lembab yaitu hasil koagulasi protein sel, ya. Jadi proses oksidasi. Jadi di sini menggunakan mekanisme proses oksidasi sehingga sel atau mikroorganisme itu akan berubah menjadi satu, kemudian dia akan pecah atau akan terkoagulasi. Yang kedua adalah uap panas pada suhu 1 derajat Celcius. Jadi kalau tadi uap bertekanan pada suhu 121 derajat Celcius, ini metode yang kedua yaitu uap panas pada suhu 100 derajat Celcius. Ini digunakan dalam bentuk uap mengalir atau air mendidih. Misalnya air mendidih kan suhunya 100 derajat Celcius. Tetapi metode ini kurang efektif ya karena hanya membunuh semua vegetatif. Jadi dia hanya mampu membunuh bakteri yang bentuknya vegetatif, akan tetapi dia tidak bisa membunuh bakteri atau menghancurkan yang bentuknya spora. Lain halnya dengan autoclave. Kalau autoclave itu dia bisa menghancurkan bakteri patogen maupun non patogen, bakteri bentuknya vegetatif maupun spora.
Tetapi panas pada suhu 100 derajat Celcius, dia hanya mampu mendestruksi atau mampu membunuh bakteri yang bentuknya vegetatif, yang spora tidak bisa. Ini kelemahannya. Yang ketiga adalah pemanasan dengan bakterisida. Ini masih uap kering ya. Metode uap kering, pemanasan yang ketiga adalah pemanasan dengan bakterisida. Metode ini itu digunakan untuk larutan berair atau suspensi obat yang tidak stabil pada temperatur yang biasa diterapkan pada autoclave. Jadi untuk tadi kan autoclave itu mempunyai kelemahan bahwasannya dia sensitif atau tidak bisa digunakan untuk bahan-bahan atau alat-alat yang dia sensitif terhadap panas dan lembab. Nah, alternatifnya adalah bisa menggunakan metode pemanasan dengan bakterisida, di mana biasanya metode pemanasan dengan bakterisida itu digunakan untuk larutan yang berair atau bentuknya sediaan suspensi obat yang dia labil atau tidak stabil pada temperatur autoclave. Kemudian caranya bagaimana? Caranya larutannya atau sediaannya dipanaskan dalam wadah bersegel, dipanaskan pada suhu berapa? Pada suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit dalam pensterilisasi uap atau penangas air. Jadi dimasukkan ke penangas air gitu ya, atau alatnya pensterilisasi uap. Kemudian wadah yang akan disterilisasi itu nanti disegel, ditutup. Kemudian di wadahnya itu yang berisi sediaan dimasukkan ke dalam penangas air atau pensterilisasi uap. Kita atur suhunya 1 derajat Celcius, waktunya 20 menit. Itu cara untuk pemanasan dengan bakterisida. Yang keempat, metode uap panas dengan cara menggunakan air mendidih. Penangas air mendidih mempunyai kegunaan yang sangat banyak. Jadi di sini menggunakan sterilisasi air mendidih itu untuk alat-alat jarum spuit, ya, kemudian penutup karet dan penutup alat-alat bedah. Jadi kalau misalkan biasanya vial itu kan ada penutup karetnya ya, kemudian spuit, jarum spuit, nah itu bisa disterilisasi menggunakan air mendidih. Bahan-bahan ini harus benar-benar tertutupi oleh air mendidih dan harus mendidih paling kurang 20 menit. Jadi bahan-bahannya yang penutup karet, kemudian jarum spuit maupun alat-alat bedah gitu, kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita masukkan air, airnya itu sampai menutupi alat-alat yang akan kita sterilisasi, kemudian kita panaskan, ya, dihitungnya dari air mendidih. Jadi ketika dipanaskan, itu belum dihitung waktunya. Jadi dihitung waktunya itu ketika airnya mendidih. Dan ketika air mendidih, dihitung waktunya 20 menit untuk waktu sterilisasi menggunakan air mendidih. Kemudian setelah sterilisasi, bahan-bahan dipindahkan, ya, dan air dengan pinset. Jadi, nah ini kan setelah bahan-bahan atau alat-alat disterilisasi menggunakan air mendidih, kan kita perlu mengambil ya. Nah itu ngambilnya nggak pakai tangan, itu nggak boleh pakai tangan, ngambilnya itu pakai pinset. Nah pinsetnya pun itu harus sudah disterilisasi. Caranya menggunakan dipijarkan. Jadi ujung pinsetnya itu dipanaskan di mungkin lampu spiritus ya sampai merah, artinya sampai nyala merah gitu ya. Kemudian baru pinsetnya itu digunakan untuk mengambil alat-alat yang sudah disterilisasi tadi. Tadi kita sudah membahas mengenai metode sterilisasi menggunakan uap basah ya, menggunakan metode uap ya. Yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai metode sterilisasi panas kering. Ya, artinya panas basah ini panas kering. Untuk pemanasan kering yang pertama yaitu menggunakan udara panas oven. Jadi alatnya menggunakan oven. Metode ini digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan melalui proses pengambuan dari mikroorganisme. Jadi prinsipnya pengambuan dari mikroorganisme. Proses ini merupakan kelanjutan atau sekumpulan proses yang dilakukan dalam sebuah oven. Jadi menggunakan oven, suhunya diatur, waktunya diatur, menggunakan suhu sekitar 170 derajat Celcius untuk sterilisasi
dan suhu 250 derajat Celcius untuk depirogenisasi. Ya, jadi kalau untuk sterilisasi suhunya 140 derajat Celcius, kalau untuk depirogenisasi suhunya 250 derajat Celcius. Kemudian panas kering ini digunakan untuk sterilisasi atau depirogenisasi alat-alat gelas yang akan digunakan untuk proses produksi secara aseptik. Untuk alat-alat glassware ya, ini bisa menggunakan metode uap panas oven. Kemudian beberapa bahan juga, jadi tidak hanya alat saja, tidak hanya glassware atau alat-alat gelas yang disterilisasi menggunakan oven, tapi bahan-bahan juga bisa, yaitu beberapa bahan yang tidak dapat disterilisasi dengan uap. Ya, misalnya apa? Valium jelly, lilin, wax, serbuk talkum, minyak mineral. Jadi beberapa contoh bahan-bahan yang dia bisa disterilisasi menggunakan oven dan tidak bisa disterilisasi menggunakan autoclave. Beberapa suhu yang umum digunakan ya. Bisa suhunya itu 140 sampai dengan 170 derajat Celcius, di mana waktunya 1 jam sampai dengan 3 jam. Ini adalah oven yang digunakan untuk sterilisasi ya. Ini alatnya, ovennya, kemudian dalamnya ini. Jadi kita masukkan ke dalam alat-alat gelasnya ya. Biasanya alat-alat gelas itu dibungkus menggunakan kertas koran ataupun kertas putih bersih gitu ya. Kemudian dibungkus rapat baru dimasukkan ke oven. Ini nanti ada pengatur suhunya dan pengatur waktunya di sini. Yang kedua, untuk panas kering, yaitu menggunakan minyak dan penangas lain. Yang kedua adalah minyak dan penangas lain ya, bahwa ini digunakan untuk bahan kimia yang stabil dalam ampul bersegel. Jadi bahan kimia yang sudah dimasukkan ke dalam ampul dapat disterilisasi dengan mencelupkan ke dalam minyak dan penangas lain. Jadi dicelupkan di penangas yang berisi minyak mineral pada suhu 162 derajat Celcius. Larutan jenuh panas ini bisa dari natrium atau amonia klorida, itu juga bisa digunakan sebagai sterilisasi. Jadi untuk minyak dan penangas air itu untuk bahan-bahan kimia yang stabil, jadi bahan-bahan kimianya dimasukkan ke dalam ampul atau sediaannya dimasukkan ke dalam ampul, kemudian nanti dimasukkan ke dalam minyak gitu ya, ke dalam minyak mineral pada suhu 162 derajat Celcius, ataupun minyak mineral itu bisa diganti dengan natrium atau amonia klorida ya. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk sterilisasi alat-alat bedah. Yang ketiga adalah pemijaran langsung. Nah, ini salah satunya menggunakan pinset. Ini juga biasa digunakan atau sering digunakan untuk mikrobiologi ya, ketika uji-uji antifungi maupun antibakteri. Ini adalah pemijaran langsung. Pemijaran langsung ini digunakan untuk mensterilisasi spatula logam, batang gelas, filter logam, filter bakteri lainnya. Atau bisa digunakan untuk mensterilisasi mulut botol, vial, labu ukur, gunting, jarum logam, dan kawat. Gitu. Atau alat-alat yang dia tidak hancur dengan kalau misalkan dipijarkan langsung. Nah, ini juga pemijaran ini juga bisa digunakan untuk sterilisasi leher ampul. Kita punya alatnya di lab, gitu kan. Besok insya Allah kalau misalkan praktikum sterilisasi, praktikum FTS steril, kita akan melakukan pemijaran untuk menutup ampul, untuk mensegel ampul. Ini dalam keadaan darurat, ampul dapat disterilisasi dengan memposisikan bagian leher ampul, gitu kan. Nanti kan kita praktekkan. Jadi ampul itu kan ada lehernya, terus ada badannya ya. Nah, bagian leher itu kan lebih kecil ya, bentuknya dibandingkan bagian badannya. Nah, bagian leher ampul, kalau misalkan ini ujungnya, kemudian ini adalah badan ampulnya. Jadi ini leher ampulnya kita posisikan ke arah bawah gitu ya, lubang kawat keranjang dan dipijarkan dengan api. Jadi nanti dipijarkan dengan api. Kemudian setelah dingin ya, ampulnya harus segera diisi dan disegel. Begitu ya, untuk kita sudah belajar panas basah, panas kering.
Kemudian selanjutnya adalah sterilisasi gas. Nah, sterilisasi gas ini digunakan untuk senyawa yang tidak tahan terhadap panas, kemudian senyawa yang tidak tahan terhadap uap. Dan untuk gas ini menggunakan apa? Yaitu menggunakan gas etilen oksida atau propilen oksida. Kemudian untuk sterilisasi gas ini diperlukan perlengkapan yang khusus dan pengawasan yang intens. Yang pertama adalah etilen oksida. Nah, etilen oksida ini mempunyai sifat yang mudah terbakar jika tercampur bersama udara. Kemudian penggunaannya diencerkan dengan gas inert, jadi sebelum digunakan kita harus mengencerkan etilen oksida dengan hidrokarbon terfluorinasi atau dengan CO2. Lama kerjanya adalah 4-16 jam. Kemudian mekanisme aksinya atau mekanisme kerja etilen oksida ini dia mengganggu metabolisme dari sel bakteri sehingga sel bakterinya akan mati. Kemudian sebagai zat tadi kan dia butuhkan pemakaiannya alat yang khusus gitu ya, pemakaian khusus. Itu jadi etilen oksida ini bisa digunakan untuk mensterilisasi peralatan operasi dan kedokteran, kemudian alat-alat seperti kateter, kemudian alat suntik disposable, ya. Kemudian dia bisa mensterilisasi enzim tertentu, dan dia juga bisa mensterilisasi antibiotik dan obat tertentu. Syarat etilen oksida yaitu dia tidak timbul reaksi kimia dan tidak bisa merusak senyawa obat. Perlengkapan yang dibutuhkan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk sterilisasi gas, yaitu sebenarnya alat sterilisasi gabungan ini disusun mirip autoclave ya. Jadi nanti ada alatnya, nanti akan teman-teman bisa searching di YouTube, bisa searching di Google alat-alat untuk sterilisasi gas. Kemudian kenapa dia harus diperlukan pengawasan khusus ya? Yang perlu diawasin atau dimonitoring selalu adalah waktu sterilisasi, temperaturnya, kadar gas dan kelembaban. Karena kita tahu bahwa etilen oksida itu dia mudah terbakar kalau misalnya bercampur dengan udara, sehingga ini temperatur, kadar gas dan kelembaban itu harus dimonitoring. Selanjutnya adalah sterilisasi radiasi. Sterilisasi radiasi ini menggunakan sinar gamma dan sinar-sinar katoda, serta memerlukan peralatan yang khusus juga. Mekanismenya bagaimana? Mekanisme dia sterilisasi yaitu terjadi perubahan kimiawi, kemudian membantu mikroorganisme membentuk senyawa kimia baru yang dapat merusak sel. Jadi intinya bahwa di dalam sterilisasi radiasi itu mekanismenya itu dia terlibat dalam perubahan kimiawi, kemudian dia itu memicu mikroorganisme untuk membentuk senyawa kimia baru, di mana senyawa kimia baru tersebut itu sebetulnya merusak dari sel bakterinya. Tuh. Dia bisa merusak apanya? Merusak nukleoprotein inti dari mikroorganisme, dan kerusakannya itu menetap. Jadi benar-benar rusak. Ini ya, definisi sterilisasi radiasi yaitu proses sterilisasi dengan memaparkan produk pada sinar gamma atau elektron yang berenergi tinggi. Jadi produk atau sediaan atau alat yang akan kita sterilisasi itu kita paparkan atau kita sinari gitu ya dengan sinar gamma atau elektron berenergi tinggi. Ya, baik dalam kemasan tunggal maupun kemasan campuran selama waktu tertentu. Jenis radiasi ya, itu ada radiasi sinar alfa, sinar beta atau elektron, radiasi sinar gamma, dan radiasi sinar X. Ini macam-macam radiasi. Sumber radiasinya itu bisa dari elektron, ya sinar gamma dari CO60, X-ray dari mesin X-ray. Selanjutnya adalah sterilisasi filtrasi. Sterilisasi filtrasi ini digunakan untuk menghilangkan
mikroorganisme dengan absorpsi menggunakan mekanisme penyaringan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk larutan yang dia tidak tahan panas. Ya, kemudian digunakan untuk menyaring sediaan larutan yang dibuat segar dan harus steril. Ya, jadi untuk menyaring. Jadi sterilisasi filtrasi itu digunakan untuk larutan yang dia tidak tahan panas, kemudian digunakan untuk menyaring larutan. Dan untuk sterilisasi filtrasi ini perlu dimonitoring dengan ketat. Alat-alat sterilisasi penyaringan itu ada macam-macam ya. Ada penyaringan Berkeffer dan Mander, kemudian penyaringan Pasteur, dan lain sebagainya. Ada namanya metode sterilisasi baru. Ya, kalau tadi kan metode-metode yang tadi saya rasa teman-teman sudah pernah menjumpai di mata kuliah mikroorganisme begitu ya. Ini yang belum pernah kalian dengar akan kita perkenalkan hari ini metode sterilisasi baru.